Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Azmi Irwan dengan NIM 132244040. Dan saya Muhammad Zaki Azami Syauki dengan NIM 132244045. Dan pada hari ini, kami akan menjelaskan terkait tugas besar kami pada mata kuliah Sistem Digital. Nah, tahukah kalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, transmisi sinyal banyak dilakukan, seperti pada sistem komunikasi, sistem GPS, dan juga LPS atau Local Positioning System. Local Positioning System merupakan cara untuk mendeteksi posisi robot dalam sebuah ruangan dengan memanfaatkan waktu tempuh sinyal yang ditransmisikan oleh berbagai transmitter di sekitarnya. Dalam menerima sinyal tersebut, robot harus bisa membedakan sinyal dengan noise serta sinyal dari transmitter lain di sekitarnya. Oleh karena itu, kami akan mencoba mengimplementasikan cara kerja dari penerima sinyal tersebut dalam proyek kami yang berjudul implementasi hardware preamble detektor kode Kasami untuk local positioning system berbasis FPGA Cyclone 4. Untuk rencana implementasi pada FPGA board kami, berikut dapat dilihat gambar agar lebih mudah untuk dimengerti. Dari PC atau laptop akan kami kirim dengan cara UART atau USB to serial ke dalam FPGA board kami. Kemudian akan diterima melalui virtual ADC interface, kemudian diproses melalui preamble processing, dan akan diperoleh output pada FPGA berupa 47 segmen yang akan mengindikasikan waktu atau jumlah sampel yang diperlukan sebelum mendeteksi preamble A atau preamble B. Kemudian ada dua LED yang akan mengindikasikan apabila telah terdeteksi preamble A atau preamble B. Selain itu juga, hasil korelasi tadi akan dikembalikan kepada PC atau laptop menggunakan UART. Dan pada PC atau laptop tersebut akan diperoleh score to time graph yang menggambarkan proses korelasi yang terjadi di dalam FPGA. Sinyal yang ditransmisikan dalam sebuah LPS dapat berupa bermacam sinyal. Namun dalam proyek kami itu, kami menggunakan sinyal ultrasonik. Dapat dilihat bahwa sinyal ultrasonik tersebut akan di-receive oleh robotnya menggunakan RF mixer, tapi intinya kami itu mensimulasikan ADC-nya. ADC-nya itu akan merepresentasikan ultrasonic BPSK modulated wave itu dalam 4 byte dalam satu periode. 1 byte itu akan direpresentasikan dengan 8 bit signed yang sudah choose complement dalam choose complement, dan yang akan dikirimkan ke FPGA kami itu berupa 4096 bytes atau 4096 sampel karena limitasi space dari FPGA-nya tersendiri. Dalam 4096 byte tersebut itu bisa berupa ada noise, kemudian ada preamble A atau preamble dari beacon A, preamble dari beacon B, dan juga kalau ada overlapping. Jadi sistem kami yang secara keseluruhan itu akan terlihat seperti ini. PC akan membuat ultrasonic BPSK modulated wave yang 4096 sampel tersebut, kemudian mengirim ke FPGA melalui UART, dan dari FPGA-nya itu akan menyetor semua sampel tersebut dalam sebuah Vivo buffer. Setelah semua sampel telah dikirim dan kami memencet start, FSM controller akan membuat 160 kHz generator itu mulai untuk dia merequest data dari Vivo buffer untuk mengirim ke yang lainnya. Nah, kenapa 160 kHz generator? Karena tadi itu input sinyal kita itu ultrasonic wave, di mana itu dia 40 kHz gelombangnya. Namun karena kita oversampling 4 kali, maka dikeluarkan 160 kHz. Nah, setelah melalui proses virtual ADC interface tadi, dapat dilihat di sini bahwa sistem akan melalui tahapan preamble processing. Nah,
Di tahap parallel processing ini akan dimulai dari proses BPSK demodulator. Setelah sampel-sampel BPSK didemodulasi, mereka akan masuk ke dalam Kasami Correlator System. Untuk tahap lebih jelasnya, silakan melihat laporan kami. Sekarang kami akan lanjut ke dalam implementasi atau demo FPGA-nya. Ya. Oke, pertama-tama kita akan mengenerate sinyal ultrasonic BPSK modulated wave-nya dulu. Dan di sini kita bisa ubah-ubah amplitude A atau B-nya itu bisa berapa, phase shift-nya juga berapa, dan noise-nya juga amplitude-nya berapa. Dan kita juga bisa ubah kapan ke triangle A itu dan B itu dideteksi. Kalau A itu sekarang di 2500 dan B itu 2600. Nah, kita generate dulu. Di sini kita bisa lihat bahwa ini sampel-sampel yang telah di-generate, yang gray itu noise, yang merah itu A, yang pink itu overlap, yang blue itu B. Dan sekarang kita lihat dulu FPGA-nya dalam state apa. LED-nya itu dibaca dari kanan ke kiri. Dia di state 10 yaitu S reset. Nah, kita akan ke S load-nya dulu, maka switch-nya itu kita ke nolin. Nah, sekarang kita akan mengirim data yang kita generate ke FPGA. Oke, sudah dikirim. Sekarang untuk dia ngeproses, kita harus flip switch-nya ke 1. Kita akan proses, tapi sebelum itu kita harus menyiapkan PC untuk bisa menerima data-data dari UART. Oke, nah di sini kita mulai start. Oke. Nah, dilihat bahwa LED statusnya di 11 yaitu di sini SDAN dan LED indikatornya itu dua-duanya A sama B itu telah dideteksi dan sampelnya itu 2500 sampel sesuai dengan script, dan kalau B itu 2600. Sekarang kita lihat grafiknya akan tampil seperti ini. Nah, skor A itu lebih kecil, skor B lebih besar, tapi mereka sama-sama peak ketemu karena kita thresholdnya 10.000. Dan di sini grafiknya menunjukkan sampel 2508 yang ada yang aneh, tapi intinya seperti itu. Yang hasil korelasi dari FPGA-nya menghasilkan semua output tersebut. Oke, sekian dan terima kasih atas sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.